Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu man la nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa dakwah Sulsel yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara benda-benda bersejarah di dalam umat Islam masih ditemukannya beberapa benda milik pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa kita lihat di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Termasuk rambut Rasulullah juga bisa ditemukan di Masjid Hazrat Bal, Kashmir, India. Kemudian ada jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Museum Topkapi Istanbul, Turki juga. Ada pedang Zulfikar yang pernah diberikan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib dan beberapa peninggalan-peninggalan yang lainnya. Para pemirsa yang budiman, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara langsung meninggalkan warisan untuk umatnya, bahkan untuk keluarganya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhaman wala syatan wala ba'idan wala usi bi syai'in, rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan dinar, dirham, kambing, unta dan benda-benda lainnya untuk keluarganya. Hanya saja karena kecintaan umatnya kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengumpulkan barang-barang tersebut sebagai pengingat terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam. Satu-satunya warisan yang Nabi pernah sampaikan kepada umatnya ketika beliau bersabda, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadilluna abada, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh terhadap keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah, yakni al-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam akan menjadi umat yang bangkit, umat yang kokoh dan berkuasa, memberikan kesejahteraan kepada seluruh manusia ketika mereka menjaga dua warisan ini, Al-Quran dan Sunnah, yang justru Al-Quran notabene diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Umat Islam tidak akan menjadi umat yang tertinggal, terkebelakang ketika mereka mengambil Al-Quran, ketika mereka menegakkan Islam di tengah-tengah mereka. Sebaliknya, mereka akan menjadi umat yang terkebelakang, yang lemah, yang ditipu dan diperdaya oleh umat yang lainnya ketika mereka meninggalkan agama Islam yang menjadi warisan Rasulullah SAW ini. Ini berlaku sebaliknya kepada umat lain. Umat lain ketika mereka mengambil agamanya akan menjadi umat yang terkebelakang dan lemah. Dan ketika mereka meninggalkan agama dan doktrin mereka akan menjadi umat yang berkembang dan maju. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah fakta yang kita saksikan sekarang ini. Bagaimana umat Islam menjadi umat yang terkebelakang, yang membebek kepada umat yang lainnya,
persis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Yushikumul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idin katsir walakinnakum gusaun kagusa'is sail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja bangsa-bangsa akan saling memanggil untuk menyerbu kalian, sebagaimana orang-orang yang mengerumi makanan hidangan. Kemudian seseorang bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit saat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Bal antum katsir, justru kalian saat itu jumlahnya banyak sekali, tetapi kalian seperti buih di lautan. Para pemirsa dakwah Sulsel yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada bentuk cinta yang lain terhadap warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mengambil Islam secara utuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah keseluruhan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Sehingga dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa umat Islam yang tidak mengambil agama secara kafah, mafhum mukhalafatnya adalah mereka akan menjadi pengikut syaitan. Mereka akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi bagian dari perjuangan menegakkan kembali warisan Rasulullah SAW, yakni menegakkan Islam lewat bingkai tegaknya kembali khilafah Islam. Demikian, selamat menjalankan puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.